Dewan juri yang saya hormati, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ana Hernisa dari SMP Negeri 4 Cilegon. Di sini saya akan membawakan cerita yang sangat melegenda teman-teman di daerah Banten, yaitu legenda Batu Kumu. Diceritakan kembali oleh Samsung. Alkisah, pada masa pemerintah Sultan Haji, hiduplah seorang saudagar yang tinggal di sebuah desa. Ia sangat dekat dengan sang sultan teman-teman. Karena pada kadang tersebut, ia mendapat hak monopoli perdagangan beras dan lada. Tak heran jika usahanya yang menjadi maju pesat, sehingga dalam waktu singkat ia menjadi saudagar kaya yang disegani. Hampir semua tanah pertanian yang ada di desanya menjadi miliknya teman-teman. Ia mendapatkan tanah tersebut dengan cara memeras warga, yaitu memberi hutang kepada mereka dengan bunga yang sangat tinggi, sehingga mereka tak mampu untuk membayarnya. Penderitaan para warga pun semakin menjadi-jadi teman-teman, ketika saudagar kaya itu diangkat menjadi kepala desa di daerah tersebut. Dengan kekuasaan dan kekayaannya, ia menjadi sombong dan seringkali bertindak semena-mena terhadap warga sekitarnya. Ia juga sangatlah kikir teman-teman. Saking kikirnya, ia tidak mau menikah seumur hidup. Baginya, menikah dan memiliki anak adalah suatu pemborosan. Amit-amit ya teman-teman. Tak heran jika banyak warga yang membencinya. Suatu hari, berita tentang keangkuhan dan kesemena-mena saudagar kaya itu terdengar sampai ke telinga orang sakti Mandraguna. Orang sakti itu bermaksud untuk menyadarkan sang saudagar. Suatu pagi, ia datang ke rumahnya dengan menyamar sebagai pengemis yang berkaki pincang. Ampun Tuan, sudilah kiranya Tuan memberi hamba makanan dan pakaian. Sudah 2 hari hamba belum makan Tuan. Hai, dasar emas, enak saja kau minta-minta kepadaku. Mengawal, usir pengemis ini dari sini. Hai saudagar kaya yang sombong dan kikir, bersiap-siaplah engkau akan menerima balasan yang setimpal. Engkau akan merasakan betapa pedihnya menjadi orang miskin. Teman-teman, setelah berpesan demikian, tiba-tiba pengemis itu menghilang dari hadapan sang saudagar dengan kedua para pengawalnya. Meskipun ada rasa takut di dalam hatinya, sang saudagar itu berusaha menepisnya. Ada-ada saja pengemis itu. Mana mungkin aku menjadi orang miskin? Karena hartaku sudah sangat melimpah. Teman-teman, keesokan harinya, ketika ia bangun tidur, ia merasa kedua kakinya tidak bisa ia gerakkan. Dan ia panik dan berteriak histeris memanggil para pengawal pribadi. Apa yang terjadi dengan Tuan? Entahlah, tiba-tiba kedua kakiku tidak bisa gerakan. Teman-teman, kedua para pengawalnya pun membantunya untuk menggerakkan kakinya, tetapi tetap saja tidak bisa ia gerakkan. Ternyata kedua kaki sang saudagar tersebut telah jatuh lumpuh teman-teman, dan dia pun panik dan memerintahkan kepada para pengawalnya untuk mengadakan sayembara.
Pengawal, umumkan kepada seluruh warga bahwa siapapun yang dapat menumbuhkan kedua kakiku akan memberikan setengah harta kekayaanku kepada warga. Nah teman-teman, para pengawal pribadinya pun segera memasang pengumuman-pengumuman tersebut di tempat-tempat keramaian seperti di pasar, warung-warung kopi, dan jalan ramai. Dalam waktu singkat, warga pun berbondong-bondong untuk mendatangi rumah sang saudagar. Mereka berniat untuk menyembuhkan kaki sang saudagar. Namun teman-teman, tak seorang pun yang dapat menyembuhkannya. Kini tinggal semislah yang menjadi harapan satu-satunya. Pengemis, tolonglah aku. Hanya kamulah harapan satu-satunya. Begini Tuan, aku tahu penyebab kelumpuhanmu. Ini semua terjadi karena sifatmu yang kikir dan sombong. Teman-teman, dengan jawaban tersebut, seakan saudagar tak percaya akan hal tersebut. Jika benar apa yang kau katakan, bagaimana cara menyembuhkannya? Jika ingin sembuh dari kelumpuhan ini, Tuan harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, Tuan harus merubah sifat kikir dan sombong Tuan. Yang kedua, Tuan harus pergi ke kaki Gunung Karang untuk bertapa di atas batu cekuk selama 7 hari 7 malam tanpa makan dan minum. Yang ketiga, Tuan harus berjanji untuk memberikan setengah harta kekayaan Tuan kepada warga-warga miskin. Teman-teman, mendengar jawaban tersebut, dengan semangat sang saudagar bersama 4 pengawal pribadinya pun berjalan menuju kaki gunung tersebut. Selama 2 hari 2 malam, akhirnya mereka pun sampai di kaki gunung tersebut, teman-teman. Setelah itu, dia pun memerintahkan kepada para pengawalnya untuk segera sampai di kaki gunung tersebut. Namun teman-teman, tanpa disadari, ternyata para pengawal pribadinya telah jatuh pingsan. Dan dia pun terpaksa untuk mengesot di tanah untuk mencapai batu cekung tersebut. Apa ini? Kok bisa ada air di sini? Dari mana air ini berasal? Kakiku, kakiku sudah bisa kugerakkan. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyembuhkan kedua kaki hamba. Teman-teman, dengan rasa gembira dan senang, akhirnya saudagar kaya tersebut bersama 4 para pengawal pribadinya pun segera pulang di desa. Dan ia pun segera melaksanakan janjinya, yaitu memberikan setengah harta kekayaannya kepada warga miskin. Dan ia pun menikahi seorang gadis yang sangat cantik dari keluarga miskin, teman-teman. Dan ia pun sekarang dikenal sebagai kepala desa yang arif dan bijaksana. Sekianlah cerita legenda dari Batuku. Nah, pesan orang yang dapat kita petik dari cerita ini ialah bahwa orang yang tidak mensyukuri atas nikmat Tuhan yang telah diberikan, maka harta, pangkat, dan jabatannya akan membawa kebinasaan bagi dirinya sendiri. Seperti halnya sang saudagar, teman-teman. Dan apabila kita dewasa nanti, kita mendapatkan amanat pangkat, jabatan, dan kekuasaan, kita jangan seperti sang saudagar ya teman-teman, agar hidup kita diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekianlah cerita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.